Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pekerjaan Outbound gambar digital untuk antarmuka aplikasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan proses import dan ekspor pada Blender terhadap objek-objek 3D yang dapat kita temui di internet. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya memang untuk desain atau pembuatan model 3D itu membutuhkan pembelajaran yang cukup panjang ya waktunya ya, nggak sesimpel sehari 2 hari beres langsung bisa gitu. Namun di sini tujuannya adalah agar kita bisa mempersiapkan suatu objek 3D atau membuat suatu objek 3D yang dimana kita dapatkan mungkin nanti pada saat di dunia kerja nanti ada desainer kita atau istilahnya yang memang mampu membuat objek 3D-nya, kemudian kita akan mengolahnya ke dalam aplikasi multimedia kita nanti. Nah, dalam artian di sini sebenarnya pipeline pengerjaan kita hari ini tuh kita akan mencoba untuk mendownload berbagai macam aset 3D objek yang kita bisa dapatkan dari berbagai situs di internet. Yang kemudian nanti bisa kita gunakan objek 3D tersebut sebagai aset-aset di dalam pengembangan aplikasi multimedia kita. Oke, sebenarnya selain hal ini, sebenarnya kita bisa lihat fitur import ya yang ada di Blender. Jadi kalau kita lihat file import, ini sebenarnya banyak banget jenis-jenis ekstensi file yang bisa kita import ke dalam project kita atau kita bisa olah di dalam Blender. Ya, misalnya di sini ada Collada, Alembic, Motion Capture, Scalable Vector Graphic, bahkan SVG dari Illustrator bisa kita import ke sini. Kemudian ada .ply, Stanford, STL, FBX, GLTF, Wavefront, dan X3D. Nah, untuk format bawaan dari Blender yaitu .blend, sebenarnya juga ada situs-situs yang menyediakan aset secara gratis. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah beberapa website yang sudah saya sediakan ya. Misalnya dari 3D Warehouse dan SketchUp, misalnya kita mau dari SketchUp, kemudian ada dari brandswap.com ya. Di sini ada dapat kita bisa download berbagai macam jenis aset gratis. Ya, kemudian juga dari Unity Asset Store. Ya, cuma yang perlu diperhatikan adalah dari setiap website ini walaupun sama-sama objek 3D tapi memiliki format file yang berbeda. Ya, untuk Brandswap sudah pasti biasanya akan berformat .blend. Yang perlu diperhatikan adalah tipe aplikasi Blender kita, versi berapa yang kita gunakan dalam proses importnya. Ya, jadi kalau kita mau cari langsung aja di bagian search bisa atau di bagian click blends kemudian kategori. Ya, tergantung kita butuh apa. Di sini mungkin saya contohin aja misalnya berupa barang elektronik. Misalnya nanti kita akan membuat suatu aplikasi augmented reality dan akan menampilkan suatu objek elektronik di dalamnya. Misalnya saya klik. Oke, perlu diperhatikan di brandswap.com ada batasan download ya. Sebenarnya untuk yang gratisan kita bisa punya downloadan 25 tiap bulan ya. 20 sampai 25 objek tiap bulannya. Jadi kita nggak bisa download semua langsung. Tapi sebenarnya ini juga udah cukup banyak ya kalau kita butuh yang gratis. Nah, di sini banyak banget ya. Misalnya saya download. Yang perlu diperhatikan pada saat kita membutuhkan suatu objek 3D yang akan kita develop ke dalam aplikasi kita, ya, perhatikan di bagian ini, di bagian kreditnya atau di bagian istilahnya itu masalah ininya, legalitasnya ya. Kalau CC0 ini biasanya kita akan bisa menggunakannya langsung, kita jual juga nggak apa-apa. Tapi kalau si CC BY ini biasanya kita harus ngekredit yang ngebuat objeknya. Nah, yang paling nggak boleh itu biasanya kalau ada CC BY NC. Ini biasanya akan jatuh non komersial. Jadi kita boleh pakai untuk project pribadi, tapi kalau kita mau jual dia, hal tersebut akan kena masalah piracy, nanti pembajakan masuknya ya. Jadi hati-hati di situ masalah legalitas, dan juga biasanya kalau ada segitiga tanda seru ini bakal berhubungan juga dengan masalah legalitas. Jadi kalau misalnya mau yang aman cari yang CC0 ya. CC0 selain itu nggak ada tanda seru di bagian atasnya. Nah, misalnya seperti ini ya, Gendrik Mobile Radio CC0, saya klik. Nah, karena ini memang .blend ya, jadi setelah kita download pun kita biasanya bakal langsung bisa download. Nah, kita bisa lihat berbagai jenis bentuk aslinya, hasil rendernya ya. Di sini dia developnya pakai Blender 2.9x
FBX dan saya pakai 291, seharusnya jadi nggak bakal ada masalah. Langsung aja download. Oke. Nah, selesai download langsung aja kita klik. Maka objek 3D yang kita download tadi akan dapat kita olah langsung sebagai dalam proyek aplikasi multimedia yang kita inginkan. Nah, namun di sini kan juga masih di Blender ya, tergantung nanti istilahnya kita mau menggunakan objek 3D ini sebagai apa ya. Jadi ini kan mentahan file.len ya, tergantung nanti pada saat semester 4 nanti memang kita akan mempelajari tentang pengembangan aplikasi permainan. Ada juga mata kuliah multimedia terapan di mana kalian akan mengembangkan suatu aplikasi multimedia. Biasanya kita akan mengembangkan aplikasi tersebut menggunakan Unity ya. Unity sendiri memiliki format file yaitu .fbx. Jadi karena ini file.blend, sebenarnya file.blend pun secara native juga sudah didukung oleh Unity. Jadi kalau kita mau masuk langsung masukin file.blend tersebut ke dalam project Unity kita, ke dalam folder aset, maka kita bisa menggunakan objek tersebut langsung untuk ngedevelop aplikasi multimedianya. Namun di sini kalau mau lebih simple, kita pilih objeknya aja ya, pilih objek yang ingin diekspor, jangan semuanya, tidak perlu semua. Klik objeknya saja, kemudian file, export. Di sini ada FBX ya, tergantung kita mau develop kemana. Biasanya kalau mau pakai native bawaan Android, pakai Android Studio, mintanya adalah format GLTF 2.0 atau GLB/GLTF ya. Tapi di sini misalnya karena kalau kita mau develop pakai Unity, silakan pakai .fbx ya. Langsung aja kalau sudah .fbx kita ekspor ke folder yang kita inginkan ya. Jadi silahkan kalau mau diekspor ke dalam format tersebut. Jadi karena memang dengan menggunakan Blend Swap kita bisa mendownload file dengan format .blend. Jadi secara otomatis kita tidak perlu melakukan proses import ya. Kita nggak perlu melakukan proses import dalam memasukkan dia ke dalam Blender karena memang menggunakan ekstensi yang sama yaitu .blend. Karena memang native format file dari Blender adalah .blend. Oke, nah sebenarnya di sini file yang sudah kita download tadi kita bisa edit dia ya. Jadi kita bisa edit dengan secara langsung ya. Cuma di sini saya nggak memberikan pengetahuan untuk itu ya, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan lalu bahwa proses pembelajaran untuk pembuatan objek 3D itu cukup rumit ya. Silahkan kalau teman-teman ingin belajar tentang Blender lebih detail, misalnya seperti editing, seperti texturing ya. Di sini pemberian warna, texturing, UV mapping, kemudian juga banyak banget di sini. Yang prosesnya sebenarnya nggak sederhana ya, cukup makan waktu. Sebenarnya bisa dikuasai, cuma cukup makan waktu. Jadi kita simplify aja, kita akan mencoba import dan export objek-objek 3D asset yang bisa kita dapat secara gratis dari internet ya. Jadi sebenarnya di sini pun kita bisa edit ya. Jadi kalau kita mau bikin dia jadi lebih lebar misalnya atau bikin dia jadi lebih besar, hal itu bisa kita lakukan di bagian Blendernya. Namun di sini kita simplify, yaitu kita tinggal import export aja dari internet. Nah, karena itu kenapa di minggu lalu minimal kalian saya harap sudah menguasai proses navigasi yang bisa kita lakukan di Blender. Oke, selanjutnya misalnya nih kita akan mendownload suatu file ya yang kita dapatkan dari Unity Asset Store ya. Karena Unity tadi saya sampaikan bahwa Unity itu menggunakan format .fbx ya. Jadi misalnya kita cari objek 3D ya. Sini kemudian cari berupa vehicle misalnya ya. Nah, kebetulan Unity Asset Store itu adalah istilahnya tempat jual beli aset game ya, game ready, karena asetnya memang sudah game ready, jadi dia berbayar ya. Karena berbayar itu maka di sini kita nggak bisa asal download, jadi kita cari aja sort by price low to high ya. Biasanya pada saat kita sort by itu kita akan menemukan yang gratis-gratis nih, banyak yang gratis ya. Misalnya race game car ya, ini lumayan bagus juga gitu ya.
Kemudian saya bisa langsung download. Oke, add to my asset. Nah, di sini sebenarnya Unity Asset Folder itu ada di tempat yang cukup kita tinggal klik go to my asset aja sih sebenarnya. Cuma di sini kan dia biasanya yang kita download di Unity Asset Store tuh hanya bisa diakses secara mudah via aplikasi Unity-nya ya. Dan ini sebenarnya juga nggak langsung ke download ya. Jadi kita kalau mau download itu harus buka Unity-nya dulu ya. Jadi di Unity kita harus buka package manager ya, ada di bagian Unity package manager. Kemudian tadi kita harus lihat nama ini apa, this game car ya, di bagian my asset sebenarnya bisa. Kemudian kita cari load more. Kemudian atau ketik aja ya, bisa. Car misalnya gitu ya. Atau ini juga open Unity. Nah ini dia, this game car, drift car, enjoy ya. Kita langsung klik download di sini. Nah pada saat kita klik download pun sebenarnya ini juga masih dalam library Unity-nya. Ya memang ada baiknya sih pada saat kita misalnya mau ngedownload via Unity Asset Store, memang kita mau ngedevelop aplikasinya di Unity. Jadi kita nggak perlu repot-repot edit dulu di Blender. Tapi terkadang ya yang kita download dari Asset Store pun kita perlu untuk apa namanya, edit dulu objeknya. Terkadang kita misalnya udah habis download, kita perlu edit. Ya kita bisa aja sebenarnya import aja langsung ke dalam project kita di sini ya. Sini saya klik import. Ya, semua hal yang berhubungan dengan objek 3D tersebut akan ke import ke dalam project. Mungkin ini juga akan saya coba lebih jelaskan nanti pada saat pengembangan aplikasi permainan. Namun saat ini mungkin kita simplify aja dulu, kita fokus di Blender. Cuma untuk memang mengakses file aset ini secara utuh lumayan membutuhkan beberapa effort ya. Jadi nggak apa-apa, ditunggu aja. Namanya juga nyari yang gratisan ya, atau lebih tepatnya kita coba untuk menggunakan beberapa aset yang kita bisa dapatkan secara gratis. Oke, ditunggu aja. Biasanya nanti objek yang kita download dan kita import ke dalam project itu akan tersimpan di dalam folder asetnya dari project tersebut. Oke, ditunggu aja. Nah, sebenarnya juga kita bisa akses itu di bagian C, kemudian user, kemudian biasanya nama komputernya, kemudian cari di roaming, saya lupa. Di bagian up data, roaming, cari Unity. Nah, di asset store 5.x ya. Di sini akan disimpan semua aset yang sudah kita download ya. Saya tadi di sini Alexander Dubai 3D model Vigilant, this game card enjoy. Ini adalah file Unity package yang sudah kita download tadi. Nah, coba karena di sini formatnya Unity package bukan FBX, kita nggak bisa import ke dalam Blender. Oleh karena itu kita harus tunggu hasil download tadi ada diimport ke dalam sini. Maka kita cari sudah diimport ke dalam, biasanya ada di sebentar. Seharusnya tadi masuk ya. Bentar dulu saya lagi. Already in your project. Instructions, streaming assets. Nah, ini dia ya.
sub prefab ini dia .fbx ya. Ini kita bisa klik kanan, kemudian klik kanan show in explorer ya. Ini lokasi fbx nya, saya copy. Kemudian kalau saya mau import ke dalam Blender, saya langsung aja file import fbx, kemudian saya cari filenya, ini dia fbx. Kemudian ini nggak usah dirubah, biarin aja, langsung saya klik import fbx, maka objek tersebut akan diimport ke Blender ya. Ini seperti biasa bisa kita edit juga kalau kita inginkan ya. Oke. Sini warnanya juga ada kalau kita pindah ke material viewport shading, tapi nggak lengkap ya. Kemudian ini adalah bagian renderer. Nah seperti ini. Jadi untuk dari Unity Asset Store rangkahnya lumayan panjang ya. Sebenarnya nggak sulit tapi lumayan panjang ya. Itu untuk dari Unity Asset Store. Oke, selanjutnya ada dari SketchUp atau 3D Warehouse.sketchup.com. Sebenarnya ini yang paling kompleks ya apabila kita ingin mengimport file SKP. Jadi kalau dari SketchUp formatnya adalah .skp. Tapi di sini di 3D Warehouse.sketchup di sini banyak banget objek-objek 3D yang dapat kita download secara gratis. Ya, tapi sama halnya dengan BlendSwap. Ya harus hati-hati dengan masalah legalitasnya ya, masalah harus kita kredit atau enggak, harus dia non komersial atau enggak. Jadi misalnya di sini saya cari pesawat deh, misalnya jet gitu. Nah, ya, walaupun memang di sini hasil renderannya lumayan cartoony, tapi nggak masalah ya. Istilahnya dari sisi objek 3D-nya cukup menarik. Ya, bisa kita gunakan di berbagai project project aplikasi multimedia kita. Ya, misalnya di sini saya download ini aja deh. F350 misalnya. Oh sorry, ini mah mobil F22 Raptor ya. Oke, kita cari yang lumayan realistik sedikit seperti ini misalnya, atau nggak cari aja yang downloadannya banyak ya. F22 Raptor ini nggak apa deh. Nah, di sini kita bisa download dalam beberapa format ya, SketchUp 2017, 18, 19 sampai 2020, dan juga ada yang formatnya Collada ya. Nah, di sini biasanya yang bisa dihandle adalah SketchUp 2017 untuk Blender ya. Dan juga mungkin sebagai perbandingan saya downloadin juga yang versi .colladanya. Oke. Nah, oke, ini yang SketchUp, ini yang .zip untuk yang .di. Oke, ini mungkin saya buat new lagi aja. Saya hapus dulu semua, saya select all, X delete, kemudian saya bikin file, import. Nah, yang jadi masalah adalah di versi 291 nggak ada secara native bisa melakukan import untuk SKP. Tapi secara di Collada ada. Dan kalau kita coba ya, yang harus diperhatikan pertama, kalau saya langsung import .di ya, import Collada, maka tadi di tempat saya download tadi nggak ada ya, karena itu yang saya download adalah format .zip. Jadi kita harus ekspor dulu ya, export to F22. Nah kemudian baru saya cari dia si foldernya. Sini ada YF22. Lalu file import .di, download YF22, model .di nya ada, langsung aja import data option, import units, import Collada. Oke, disitu ada ya, tapi dia ukurannya gede banget ya, ukurannya gede banget. Kita bisa scale
scale down, kemudian kita zoom. Oke, ini adalah hasil import dari Collada. Ya, memang di sini terkadang yang kita import tuh nggak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kayak di sini misalnya ada garis-garisnya, ya nggak ada masalah sebenarnya ya. Kita bisa edit lagi sebenarnya di sini untuk memperbaiki mesh-nya, ya. Yang terkadang memang jadi rusak gitu. Tapi hati-hati aja dalam proses perbaikannya, ya. Ya namanya gratisan ya, terkadang memang sesuai, terkadang enggak, jadi harus hati-hati dalam proses pemilihan objeknya. Jadi silakan coba dicari ya. Nah namun ya tadi kan satu lagi tadi ada yang format SKP. Nah sebenarnya triknya di sini lumayan harus install versi lain dari Blender ya. Jadi importer untuk .skp itu biasanya cuma dihandle oleh Blender versi 279. Jadi kalau teman-teman mau import berdasarkan format SKP, kita harus download. Tapi downloadnya dari versi native-nya ya. Misalnya kalau mau download, kita harus cari yang previous version, download previous version, terus cari yang versi sebentar. Di sini Blender 279 ya. 279 terus cari yang 279B boleh ya, atau yang versi terakhir dari 279 itu download Windows 64 MSI nya ya, 279B. Nah di sini kebetulan saya sudah install juga yang 279 di C Files Blender Foundation 279B ya. Nah jadi kalau teman-teman butuh untuk export yang SKP bisa di sini 279B file import. Nah di sini ada import SketchUp scene ya. Jadi caranya adalah pertama kita harus aktifkan dulu di bagian file user preference ya, di situ ada bagian add-ons, kemudian saya search untuk import. Nah nih ada SketchUp importer, nanti dicentang aja ya. Pada saat kita centang ini maka kita bisa melakukan proses import export untuk objek dengan format SKP. Kalau saya file import SKP ya, kemudian saya cari tadi di download, kemudian saya cari ya F22 tadi, sengaja double klik, maka ini adalah file importnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang memang bagus, terkadang enggak ya. Jadi itu semua tergantung dari file aslinya sendiri ya. Ini lumayan baik sebenarnya ya. Tapi pun ini sebenarnya triknya adalah kalau kita tetap mau bekerja di Blender versi 29, kita cukup untuk ekspor impornya untuk SKP di Blender 279, kemudian save as aja. Save as di tempat yang kita inginkan. Misalnya saya kembaliin di folder downloads, kemudian saya save as F22, kemudian saya exit. Nah kalau saya cari dia lagi di folder download, date modified, dan sekarang kalau saya buka, yang kebuka adalah Blender versi 291. Jadi proses impornya itu cukup dilakukan di 279, tapi kalau mau proses editing bisa kita lanjutkan di versi 29 ya. Cuma ini bisa dilihat ya perbedaan pada saat impor dengan menggunakan .dae dan juga impor dengan menggunakan SKP ya. Terkadang memang hasil importnya ini nggak sesuai dengan yang kita inginkan, cuma ya silakan ya, di 3D Warehouse banyak banget yang bisa kita download di sini. Dan kalau teman-teman tertarik untuk mencoba, silakan untuk mendownload berbagai macam jenis objek yang ada di sini. Ini ada yang lebih bagus lagi objeknya ya. Kalau bisa dilihat dari berapa banyak orang download, biasanya semakin banyak yang download, biasanya objek tersebut bagus ya. Di sini ada 4K, ini ada 5K ya. Bisa coba diekspor. Nah, dari tadi kan kita sudah coba lihat objek-objek statik ya, atau objek mekanik ya, seperti pesawat, kemudian ada radio, kemudian tadi ada mobil ya. Nah yang terakhir adalah di Mixamo ya. Mixamo ini disediain oleh Adobe berbagai macam aset dan animasi untuk karakter
Ya, jadi silakan login menggunakan akun Google juga bisa. Oke. Nah, oke. Nah, di sini banyak banget library animasi yang dapat kita gunakan dalam proses development aplikasi multimedia kita. Ya, bahkan juga untuk game, di sini banyak banget aset-aset yang bisa kita gunakan ya. Nah, memang di sini karakternya kayak tikus gitu, tapi di sini adalah library animation. Ya, kalau kita mau cari karakter, bisa klik di bagian karakter, kemudian cari karakter yang kita ingin gunakan. Ya, di sini cukup banyak, bahkan kita juga bisa menggunakan karakter kita sendiri. Cuma di sini mungkin saya nggak sampaikan ya, kita gunakan aja dulu aset yang ada di sini. Misalnya si SWAT guy, kemudian klik use this karakter. Oke, secara default dia bakal berdiri diam ya, secara statik di situ. Ditunggu aja, memang prosesnya lumayan lama ya. Oke, dari sisi detailnya sebenarnya ini udah game ready juga, jadi kita bisa menggunakannya sebagai aset game juga. Kemudian saya klik animation, ya lumayan detail ya, dilihat dari bagian bajunya, bagian kevlarnya, helmnya, kacamatanya, ya. Kemudian misalnya saya ingin dia animasi jalan, gitu ya, saya ketik walk di situ. Kemudian saya cari walking, ya cari walk yang normal dulu aja. Oke, ini banyak walk yang aneh tapi nggak apa-apa. Nah, ini misalnya walk with record. Oke, akhirnya ketemu. Nah, sebenarnya sini dia walking langsung, tapi walkingnya berjalan ya. Untuk development game kita nggak perlu membuat si karakternya benar-benar berjalan. Kita cukup centang in place, maka dia bakal jalan di tempat ya. Nah, ini kita tinggal langsung aja klik download. Nah, di sini kita formatnya apa? FBX Pro Unity, FBX 6 ya, ACI. Kita cukup pakai FBX for Unity-nya aja ya. Frame per second-nya biar 30. Kemudian di sini width skin, keyframe reduction-nya kita nggak perlu rubah, klik aja download. Ditunggu aja. Oke, biasanya ukuran filenya lumayan besar ya untuk setiap karakter di sini, jadi nggak masalah, tergantung biasanya. Semakin detail karakternya ya, seperti ini detailnya lumayan kompleks, makanya ukuran filenya lumayan gede. Di sini sampai 110 mega. Oke, mungkin ditunggu aja di sini, nggak terlalu lama ya. Jadi kita bisa mencoba untuk berbagai macam jenis animasi. Misalnya animasinya nembak gitu ya, atau di sini coba saya cari combat. Misalnya ini dia posisi nembak, pistol nyelling ya. Kemudian misalnya posisi nembak panah ya. Walaupun di sini dalam library kelihatan beda ya karakternya, tapi di sini yang penting kita pilih karakternya dulu di bagian sini, maka kita bisa menerapkan berbagai macam jenis animasi yang ada dalam library di sini, dalam karakter yang kita sudah siapkan di sini. Strafing. Ya, jadi ini banyak banget kita bisa gunakan dalam development aplikasi multimedia kita. Minimal misalnya untuk membuat aplikasi augmented reality gitu ya, ini karakternya cuma berdiri tegap gitu sambil menembak sesuatu bisa gitu ya. Misalnya ini punching bag, atau bahkan kalau mau lumayan lebih rumit, kita juga bisa membuat animasi dari berbagai macam jenis
library yang ada di sini, ya, shooting arrow dan lain sebagainya. Nah, kalau mau ganti karakternya, tinggal klik lagi di bagian karakter, kemudian pilih aja karakternya use this karakter. Maka secara otomatis karakternya bakal berganti. Oke, bisa dilihat di sini karakter tadi langsung berganti ya, tapi dengan animasi yang sama. Jadi tergantung karakter yang kita ingin gunakan di dalam proses development aplikasi kita nanti. Di sini banyak banget ya, dari yang kartun, dari yang realistis, dan juga ada yang semi realistis, dari yang manusia, monster, zombie, lumayan lah ya. Untuk hitungan gratisan sebenarnya ini lumayan kompleks sebenarnya ya. Jadi minimal kita bisa menggunakan aset-aset di sini dalam proses development kita. Nah, oke. Misalnya udah selesai ke download, kita langsung aja, ini saya exit dulu aja deh biar nggak terlalu berat. Sama kayak tadi, karena format yang kita download ada FBX ya, jadi kita langsung aja di Blender, kita buat file baru, new, general, save. Saya delete all lagi, file import FBX, kemudian di download, date modified, India. Langsung saya klik import FBX. Oke, ini adalah karakter kita tadi. Oke, lengkap bersama teksturnya ya. Jadi ini warnanya lengkap ya, bisa dilihat kalau saya zoom, lihat detailnya lumayan rumit ya, bahkan materialnya pun sesuai. Bisa dilihat di situ bagaimana glossy dari bagian-bagian ini, kelihatan detail. Makanya tadi ukuran filenya sampai 110 MB. Bahkan kalau saya klik play di sini, animasi jalannya juga masih ada ya. Di sini dia start berjalan dalam 30 frame. Jadi kalau saya klik play lagi ya, oke, lumayan berat emang kalau saya pakai material dan teksturnya. Oke, jadi animasi kelihatan di sini ya, ada kayak tambahan muncul sedikit dari kepala, dari kaki. Ini adalah bagian dari bone-nya. Kita nggak ngebahas itu di sini, tapi minimal dari sini kita kalau misalnya mau ngedit beberapa hal, misalnya dari karakter ini saya nggak mau ada si kacamatanya gitu ya. Kita bisa ganti gitu ya, kita bisa scale, kita bisa rubah bentuk kacamatanya gitu, kita bisa misalnya saya mau panjangin ya, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan di sini gitu ya. Itu gunanya kenapa kita harus import ke Blender dulu, kemudian baru kita ekspor lagi as FBX, kemudian bisa kita bawa ke Unity dalam proses development. Oke, nah begini, sebenarnya ini pun aset 3D ini kita bisa masukkan sebagai konten video digital ya. Nah, saya akan sedikit ngebahas tentang render. Nah, dalam proses render sebenarnya kita butuh cahaya dan butuh kamera ya. Jadi misalnya di sini sumber cahayanya secara default adalah point light, dan sumber kameranya pasti selalu ada kamera 1 gitu ya. Posisinya selalu kamera itu ada di depan. Nah, untuk akses kamera saya pakai numpad 0. Mungkin screencast gini saya hidupin deh. Oke. Saya pilih kamera, kemudian saya bisa rotate, bisa scale juga, bisa grab juga, sama halnya seperti objek biasa. Tapi saya harus ke numpad 0 untuk masuk ke bagian yang akan dirender. Ya, misalnya di sini
saya akan membuat animasi di mana nanti ada karakter berjalan, ya, karakter 3D berjalan. Tapi di sini backgroundnya transparan, ya. Kenapa transparan? Agar kita bisa masukkan dia ke dalam konten video kita nanti, gitu, ya. Nah ini sebenarnya kalau saya langsung pencet F12 pada posisi ini, maka dia akan ke render secara default, ya. Tapi kalau F12 aja rendernya akan static image, cuma image diem doang. Ya, oleh karena itu, kalau misalnya saya ingin ngerender animasi, saya harus rubah beberapa hal di sini. Ya, yang pertama adalah di bagian film. Ya, di situ saya centang transparan, ya, agar backgroundnya menjadi transparan, ya. Kelihatan perbedaannya. Tadi kan backgroundnya abu, sekarang jadi petak-petak gini. Ini menandakan backgroundnya akan transparan. Kemudian di bagian ini output properties, saya harus merubah di bagian output file formatnya jangan PNG. Kalau PNG kan untuk image, ya, untuk gambar tetap. Jadi ini saya rubah menjadi FFmpeg video, ya. Sorry, kalau mau transparan sebaiknya kita tetap PNG, ya, tapi nanti colornya jadiin RGBA, ya, agar kita ngerender dalam format PNG. Oke, kemudian kalau kita render sekarang, ya, perhatikan framenya dari frame 1 sampai frame 30. Kalau saya render animasi, saya harus ke render animation, ya. Oke, kelihatan di situ dari frame 1, 2, seterusnya sampai frame 30. Pencahayaannya emang di sini cuma dari atas tadi, ya, makanya gelap, tapi nggak ada masalah. Oke, secara default gambarnya akan dirender ke dalam apa namanya, ke dalam folder TMP. Folder TMP itu saya tinggal klik folder di sini, dia ada di C TMP. Ini dia nggak bakal lama-lama di sini, biasanya bakal ke delete kalau kelamaan nggak dipakai. Jadi di sini ada 30 frame gambar tersebut yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam editing software, ya. Jadi kalau saya buka CTMP, sorry, maksud saya video editing software, ya, mungkin bisa kayak di DaVinci Resolve, ya. Pada saat kita tambahin VFX kan itu cuma beberapa frame aja, ya. Di sini kelihatan kalau saya ke kanannya terus, ya, di sini ada 1 frame sampai frame 30. Ya, ini bisa kita taruh di DaVinci Resolve, kita looping, ya. Maka dia akan menjadi kayak ada animasi karakter berjalan di dalam video kita. Mungkin hal itu akan saya sampaikan pada materi terakhir, ya, materi minggu depan, ya, untuk mengenai bagaimana mengimport objek 3D ke dalam video, konten video digital, ya. Oke, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.